Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Meskipun aksi prank atau mengerjai dan membohongi orang adalah hal yang sering dianggap candaan, namun terkadang bisa juga membuat orang kesal dan kecewa. Seperti yang pernah dilakukan oleh 5 selebritis terkenal Indonesia ini yang nekat membuat konten prank untuk membohongi satu Indonesia. Berikut ini adalah kelima selebritis tersebut. 1. Baim Wong. Karena sudah berkali-kali membuat konten prank hingga tega membohongi satu Indonesia, kepercayaan netizen terhadap artis sekaligus YouTuber kondang Baim Wong semakin berkurang. Seperti dilansir dari suara.com 8 Oktober 2024, sejumlah netizen bahkan mengaku sudah tak mau percaya lagi dengan apapun yang dilakukan Baim Wong. "Saya nggak percaya yang Baim omongin, polisi aja di prank kok," ujar seorang netizen. Salah satunya pada pertengahan tahun 2022 lalu, di mana Baim Wong pernah membuat prank seorang tukang parkir yang diancam oleh Baim akan dimasukkan ke dalam penjara hanya gara-gara alasan sepele. Bahkan pada saat itu, Baim sampai bekerja sama dengan pihak kepolisian di Polsek Waru Sidoarjo untuk memuluskan rencananya. Awalnya kepada tukang parkir itu, Baim Wong mengaku sebagai anak dari Hovifah Indar Parawansa. Kemudian Baim Wong iseng bertanya siapa nama wakil gubernur Jawa Timur kala itu. Namun rupanya pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh si tukang parkir. Tiba-tiba saja Baim Wong malah langsung membawa tukang parkir yang malang itu menuju kantor polisi terdekat. Yang lebih parahnya, Baim Wong bahkan mengancam orang kecil tersebut dengan pasal-pasal. Si tukang parkir juga sempat ketakutan saat diinterogasi polisi. Hingga akhirnya Baim Wong pun mengaku kalau ia hanya memberi prank kepada tukang parkir tersebut. Masih belum kapok, beberapa bulan setelah itu, Baim Wong kembali membuat konten prank dan kali ini melibatkan Paula Verhoeven yang masih menjadi istrinya saat itu. Baim Wong dianggap melakukan blunder besar karena bikin konten prank kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diduga prank tersebut dibuat karena saat itu sedang viral kasus KDRT yang menjerat Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dalam kontennya, Baim Wong meminta Paula Verhoeven untuk mendatangi Polsek Kebayoran Lama dan melaporkannya atas dugaan tindakan KDRT. Lewat kamera tersembunyi yang sudah disiapkan, Baim Wong memantau reaksi polisi lewat kamera tersebut. Setelah ketahuan kalau kejadian tersebut adalah bagian dari konten pranknya membohongi satu Indonesia, Baim dan Paula pun dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam laporan tersebut, Baim dan Paula disangkakan dengan pasal 220 KUHP tentang membuat laporan palsu yang membuat geram masyarakat Indonesia. 2. Uya Kuya. Artis Uya Kuya juga pernah mendapat kecaman dari seluruh masyarakat Indonesia gara-gara dirinya ketahuan membuat konten prank selingkuh untuk membohongi istrinya, Astrid Kuya. Seperti dilansir dari Tempo.co 23 Oktober 2019, Uya Kuya dianggap sudah kelewatan membuat konten tersebut demi mendapatkan banyak viewers. Untuk melancarkan aksinya dalam merekayasa adegan perselingkuhan tersebut, Uya Kuya bekerja sama dengan Chen Felicia, adik dari artis Baby Margareta. Felicia diminta untuk berpura-pura menjadi orang ketiga dalam pernikahan Uya dan Astrid. Mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain, Astrid pun langsung menggerebek suami dan pasangan selingkuhnya di sebuah apartemen. Saat itu, konten yang dianggap tak pantas tersebut diberi judul "Istri Gerebek Suami Selingkuh sama Artis Wanita di Kamar Apartemen" yang tayang pada tanggal 18 Oktober 2019 di kanal YouTube Uya Kuya TV. Astrid yang belum tahu kalau dirinya diprank, tentu saja datang ke lokasi yang sudah disetting oleh Uya Kuya itu dengan perasaan marah, emosi, dan sambil menangis. "Kita sama-sama perempuan, Chan. Gue cuma punya lo, ngertiin gue," teriak Astrid. Astrid yang tampaknya sudah tidak mampu menahan emosinya, terlihat beberapa kali ingin menyerang Chen Felicia yang disangkanya adalah selingkuhan suaminya. Hingga pada bagian akhir video, akhirnya diberitahukan bahwa perselingkuhan itu hanyalah konten prank. Uya Kuya pun sebelumnya sudah melakukan persiapan matang agar Astrid percaya dirinya benar-benar sedang berselingkuh. Lewat bantuan seorang teman, tim Uya Kuya menghubungi Astrid yang sedang membuat vlog.
Dia kan lagi bawa kamera, berarti otomatis bawa kamera. Yes, gua akan ngetes bagaimana digerebek istri sendiri. Ucap Uya Kuya. Sontak saja, konten prank tersebut menuai kecaman dan hujatan dari para netizen yang ikut geram dengan apa yang dilakukan Uya. Bahkan netizen sampai meminta Uya Kuya untuk berhenti membuat konten di YouTube. Nggak di TV, nggak di real life, semua settingan, ujar seorang netizen. Kalau YouTuber lain pranknya real prank, kalau Uya Kuya prank tapi settingan, ujar netizen yang lain. Saya sarankan banget untuk Pak Uya Kuya berhenti di YouTube. Sumpah Pak, cukup TV aja yang alay. YouTube jangan dikotorin juga Pak sama konten-konten Bapak kayak gini. Kasihan konten kreator lainnya yang buat video dengan isi yang berbobot, malah kalah sama konten Bapak yang menurut saya rendah sekali. Pakaian Bapak sama keluarga Bapak mahal, tapi video-video Bapak relatif menjijikan, ujar yang lainnya. Pranknya jangan bawa-bawa rumah tangga dong, hati-hati ucapan adalah doa loh, sahut yang lain mengingatkan. 3. Richard Lee. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee juga sempat viral karena membuat konten prank kemalingan. Seperti dilansir dari Hops.id 4 Juli 2024, gara-gara konten prank kemalingan itu, Richard Lee pun harus berurusan dengan hukum. Seperti diketahui, pemerintah sudah gencar memberikan himbauan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan media sosial secara positif dan tidak menggunakannya untuk melakukan penyebaran informasi hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hingga akhirnya Richard Lee pun angkat bicara dan memberikan klarifikasinya terkait konten prank kemalingan tersebut dalam podcast milik Atta Halilintar. Richard Lee menganggap apa yang dialaminya adalah bagian dari fase kehidupan. Atta Halilintar yang penasaran pun bertanya dari mana Richard Lee mendapatkan ide untuk membohongi satu Indonesia dengan membuat konten prank kemalingan. Idenya muncul dari mana tuh dok? Tanya Atta. Richard Lee pun menjelaskan bahwa konten prank pura-pura kemalingan itu ia buat tanpa ada perencanaan. Lebih ke apa adanya sih, aku kadang-kadang bikin ide sesuatu, tapi sebenarnya apa adanya aja sih gue, jelasnya. Ketika tahu kontennya dilaporkan dan dibawa ke jalur hukum, Richard Lee mengaku siap menghadapinya dengan tenang, karena ia sudah belajar dari kasus sebelumnya dengan Kartika Putri. Aku nggak akan menjawab kasus tersebut karena aku dapat pelajaran banyak banget dari kasus dengan Kartika Putri kemarin, terangnya. Richard Lee menceritakan bahwa kasusnya saat menghadapi Kartika Putri membuatnya belajar di mana ia bisa menang di opini publik, tapi karena banyak berbicara justru membuatnya kalah di mata hukum. Di sana aku belajar banyak, ketika kita berhadapan dengan hukum, kita nggak bisa bikin statement terlalu banyak. Maka ketika kemarin kecurian di Athena Padang, aku tidak memberikan statement sedikit pun, karena menurutku pihak berwajib telah memberikan statement, ujarnya. Ketika disinggung apakah viralnya konten prank kemalingan merupakan bagian dari strategi marketing kliniknya, Richard Lee mengaku tak pernah berpikir sejauh itu. Gak kepikir sampai ke sana sebenarnya, berjalan apa adanya, bukan seperti yang kalian bayangkan ceritanya. Tidak murni seperti apa yang diberitakan, dan aku nggak tepat memberikan klarifikasi di tempat ini, pungkasnya. 4. Atta Halilintar. Atta Halilintar juga sempat dihujat gara-gara konten pranknya yang berpura-pura jadi pria miskin dan minta dibayari makan. Konten tersebut diberi judul prank cewek matre settingan, enjoy, miskin setiakah dia, savage. Seperti dilansir dari suara.com 30 September 2018, awalnya Atta Halilintar menyamar sebagai cowok miskin yang main ke kafe dengan mengendarai motor. Untuk menyempurnakan penampilannya sebagai pria miskin, Atta membuat jambang serta kumis menggunakan spidol. Ia juga sengaja mengacak-acak rambutnya agar terlihat berantakan serta memakai topi hitam, kacamata, dan hoodie dengan tudung di kepalanya. Di dalam kafe tersebut sudah ada seorang wanita yang sedang makan sendirian. Atta Halilintar masuk dan memesan makanan. Kemudian Atta mendatangi wanita tersebut dan meminta izin untuk bergabung satu meja dengannya. Namun wanita itu menolaknya. Tiba-tiba saja seolah tak memiliki uang, Atta meminta si wanita itu untuk membayar makanannya. Merasa sudah terganggu dan tidak nyaman, wanita itu pun memanggil petugas kafe untuk mengusir Atta Halilintar. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria ke kafe tersebut dengan mengendarai mobil mewah. Pria tersebut mendekati si wanita dan mengajak kenalan. Si wanita langsung merespon dan meladeni. Lalu muncullah Atta Halilintar yang mengaku sebagai majikan pria tersebut. Prank cewek matre itu pun menuai hujatan dan kritikan karena dilakukan dengan sengaja alias settingan. Bahkan YouTuber Brandon Ken sampai menyindir Atta Halilintar.
Menurut Brandon, prank tersebut tidak sesuai dengan judul dan ceritanya pun tidak nyambung. 5. Aida Saskia. Penyanyi dangdut Aida Saskia juga sempat bikin murka satu Indonesia karena membuat konten prank bundir. Seperti dilansir dari kompas.com 10 Desember 2019, sebelumnya Aida Saskia tiba-tiba saja menghebohkan media sosial karena saat sedang live Instagram, dirinya seakan ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum cairan pembersih lantai pada Senin 9 Desember 2019 malam. Namun, manajer Aida yang bernama Madi membongkar bahwa aksi percobaan bundir itu cuma prank. Yang ngeprank itu anak-anak, anak timnya Aida, orang make up, ungkapnya. Madi juga menegaskan bahwa kondisi kesehatan Aida Saskia baik-baik saja. Baik-baik aja, itu cuma prank. Ya seperti itulah ngeprank-ngeprank kan, ujarnya. Lalu ada juga seorang pria bernama Rico yang menolong Aida Saskia membongkar bahwa aksi percobaan bundir yang dilakukan Aida hanya settingan dan sang artis selamat. Namun Aida Saskia menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan aksi tersebut adalah prank untuk membohongi orang-orang. Untuk kata prank yang dikatakan Rico itu memang saya tidak tahu. Saya tahunya setelah saya sadar. Jadi yang mengucapkan kata prank itu Rico dan Madi yang ditanya dengan awak media, ungkap Aida Saskia. Mereka kebingungan, kebanyakan wartawan yang menanyakan. Supaya tidak membuat khawatir semua orang, Rico mengatakan bahwa itu prank. Lanjutnya, Aida Saskia sendiri mengaku kalau dirinya sudah menderita penyakit bipolar selama 15 tahun. Aida bahkan sudah berobat ke psikiater. Namun penderita bipolar akan selalu bertemu fase ketika sedang senang, mereka akan senang sekali. Tetapi ketika sedang sedih, mereka akan merasakan sangat sedih. Aida Saskia pun menjelaskan saat ia melakukan percobaan bundir itu, dirinya sedang berada di fase sangat sedih dan merasa sendirian. Selain itu, Aida Saskia juga mengaku sudah 10 kali melakukan percobaan bundir selama 15 tahun ia menderita bipolar.